Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab 7, yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tema optimis. Namun sebelumnya, mengawali pertemuan ini, kita awali dengan berdoa. Mungkin dalam hal ini, kita akan mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh Faisal. Pada Faisal, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan mengecek kehadiran kita. Saya kira hadir semua ini ya. Hadir Pak. Kecuali yang nggak hadir. Hadir, Pak. Ada satu orang lagi sakit, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Satu orang lagi sakit. Kita Jadi doakan yang sakit. supaya sehat ya. Kita Ya, doakan mudah-mudahan. supaya sehat selalu. Iya, Insyaallah, Pak. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, saya bersyukur sekali. Pada hari ini saya melihat anak-anakku semuanya perkembangan atau pertumbuhan badannya cepat sekali sehingga hampir sama dengan saya. Ya, Sama besarnya Pak. sama besarnya. Kumisnya Kan pun SM. hampir sama tebalnya. Ya, pada hari ini kita akan membahas optimis. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah melalui diskusi dan menggali informasi, kita diharapkan, anak-anakku sekalian diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian perilaku optimis dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah dapat menganalisa contoh perilaku optimis dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah dapat menguraikan manfaat perilaku optimis dengan benar. Kemudian yang keempat, dapat menyebutkan arti Quran Surah Al-Jumar ayat 53 dan hadis terkait dengan benar. Kemudian dapat menguraikan makna Quran Surah Al-Jumar dan hadis terkait dengan benar. Kemudian dapat menerapkan hukum ra, takhim, dan tarkik pada Quran Surah Jumar ayat 53 dengan benar. Kemudian dapat membaca Quran Surah Al-Jumar ayat 53 dengan tartil. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas optimis. Misalkan seseorang mengikuti lomba, dia yakin bahwa dia adalah akan menjadi pemenang. Namun satu lagi kawannya, dia tidak yakin bahwa dia akan menang dalam lomba itu. Nah, contoh yang pertama tadi apa kira-kira itu? Apakah itu termasuk optimis, anak-anakku? Coba siapa dulu, si Irawan? Ya Pak. Optimis itu apa kira-kira? Optimis itu sepertinya semangat Pak. Semangat ya, semangat ya. Mencapai tujuan Pak. Oh, mantap. Saya kasih nilai 95 lah ini. Alhamdulillah. Percaya diri, Pak. Percaya diri. Satu lagi lah biar 3. Biar ganjil dia kan. Satu lagi Pak, si
Ilham. Pak. Tidur. Lagi ngantuk Pak. Tidur ya? Ngantuk itu Pak. Tuh. Mantuk. Apa tadi? Apa Pak dari Iya. Bapak optimis Pak? ini suka jam terakhir masuk. Jadwalnya jam terakhir aja dikasih ini. Ya, kita lanjutkan ya. Oke Pak. Optimis itu keyakinan. Apa yang Keyakinan. dimaksud dengan optimis? Keyakinan. Keyakinan. Ya, Ya, Pak. boleh. Apa yang dimaksud dengan sifat optimis? Optimis artinya percaya diri. Ini adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh orang yang mempunyai harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan, terutama persoalan kehidupan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Dia selalu tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Optimis, ini apalah katanya kan. Bahasa orang Medan begitu, ini apalah. Takkan bisa saya itu. Kemudian contoh optimis. Ada dua orang, yaitu Raisa dan Joni. Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya Joni merasa bahwa dalam lomba ini dia tidak mungkin bisa menang. Berarti Raisa mempunyai sifat optimis. Kemudian Joni sikap pesimis. Kemudian contoh yang lain adalah Doni dan Hasim. Sakit demam berdarah. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Doni memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, sedangkan Hasim takut kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Doni merasa yakin bahwa penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itulah harapan kita pada anak kami Edianti supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita aminkan. Amin. Amin. Kemudian Hasim tadi dia tidak yakin kalau penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain adalah di dalam satu kelas 9 terdapat 30 siswa. Sebanyak 29 siswa menyongsong ujian dengan rasa percaya diri. Namun ada salah seorang siswa bernama Nilna merasa takut kalau nanti gagal dalam ujian. Itulah beberapa contoh tentang optimis. Mungkin bisa kita cari contoh yang lain. Mungkin bisa berikan contoh. Untuk Hadi silakan kasih contoh dulu. Hadi, contoh optimis. Silakan Hadi. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Iya, 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 iya. Ya. Sebentar, terlambat aja berarti ya. Tetap optimis namanya. Nah, walaupun tidak menang. Ada keyakinan kita bahwa kita akan menang, berarti sudah optimis. Jangan sebelum bertanding sudah merasa pesimis, tak yakin. Nah, kita harus, ya penting kerupuknya habis. Kalau ada sisa kasih kawannya. Nggak menang, nggak masalah. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Kemudian ayat yang berkaitan dengan sifat optimis. Di dalam Al-Quran, surah Al-Zumar, surah yang ke-39. Bisa dilihat Al-Quran nanti. Ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa dalam menghadapi kesulitan ataupun masalah, kita atau seseorang dan kita pada umumnya kadang-kadang tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Kita berputus asa, menyerah, bahkan ada yang sampai stres menghadapi masalah itu. Namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa Allah mengatakan, janganlah kamu berputus asa. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Atau misalkan pun kita adalah pelaku dosa, kita jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ampunan Allah itu adalah luas daripada amarahnya. Oleh karena itu, mari kita selalu optimis dan kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berkaitan dengan optimis tadi. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tiyarata wa khairuhal fa'lu. Qila wa mal fa'lu? Qala al kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah, firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Kemudian beliau bersabda, Rasulullah bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian, kemudian apa yang menjadi manfaat sifat optimis? Ada beberapa manfaat sifat optimis. Yang pertama adalah membuat diri kita menjadi lebih maju. Kalau kita yakin bahwa kita akan bisa, yakinlah akan ada jalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada kemauan yang kuat dari kita. Bukankah ada pepatah mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Tentu dengan jalan selangkah demi selangkah. Kilan fakilan pasoro jabalan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Atau dalam bahasa kampung Hadi Aden, I can because I believe I can. Saya bisa sebab saya yakin saya bisa. Nah, itu harus camkan dalam hati kita. Supaya kita menjadi lebih maju. Kemudian yang kedua adalah membantu dalam melalui masa sulit. Kalau kita punya rasa optimis, kita yakin bahwa kita akan bisa melalui masa-masa sulit diri kita. Kemudian dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian hidup akan lebih bahagia. Sesuai dengan nama salah seorang teman kamu, Bahagia Hadi. Selalu bahagia di hati kita. Karena dia adalah orang yang bahagia, memberikan bahagia juga kepada orang lain. Termasuk kepada kita ini. Amin. Kemudian yang selanjutnya adalah optimis merupakan kunci menuju kesuksesan. Anak-anakku sekalian, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, Bapak sampaikan, karena waktu juga sudah membatasi kita, dan kita mungkin akan, mau pulang ini kan, udah lapar juga kan? Ya, Iya. Udah lonceng, Pak.
Makanya kita mau akhir ini. Apa ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Bapak harap pun jelas lah semua ya. Iya, Pak. Nah, marilah kita tutup. Tugas. Sebagai kesimpulan, marilah kita menjadi orang yang optimis. Jangan menjadi orang yang optimis. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Sebagai penutup, Bapak ingin menyampaikan satu pantun. Hari Rabu, hari Kamis. Janganlah ragu-ragu, tetapi tetaplah kita optimis. Iya, Pak. Demikian saja. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.